Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Saya pasti bisa. Yes. Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, ketua kelas silakan pimpin kita dalam doa. Ya, semuanya berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar dengan dilakukan dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas sudah pimpin kita dalam doa. Yang lain silakan duduk. Pak Guru mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Semuanya masuk, Pak. Semuanya masuk. Berarti kamu semua sehat-sehat Sehat. dan siap untuk belajar. Oke, semua sudah siap untuk belajar ya. Ya, mengawali pelajaran ini, mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan semuanya berdiri. Kita menyanyi lagi lagu tentang bagian-bagian tubuh ya. Ya, sama-sama. Kita
kali. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan Fungsinya. Tadi sudah dengar lagu toh? Sudah. Ya, lagu itu sudah jelas bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat atau kita jumpai tumbuhan. Betul tidak? Betul. Di lingkungan rumah kalian masing-masing juga pasti ada tumbuhan. Ya, saat datang ke sekolah juga pasti kalian melihat tumbuhan. Coba Anda tanya, siapa yang dari sekolah berangkat sekolah dalam perjalanan melihat tumbuhan? Ya, silakan. Lihat pohon asam. Apa yang dilihat? Akar, daun, buah, batang. Ya, dia lihat akar. Teman kalian lihat akar, batang, buah. Ya. Siapa lagi? Yang ini. Lihat pohon jeruk. Apa saja yang dilihat dari pohon jeruk? Akar, daun, batang, buah. Ya, itu. Dari sebelah sini. Waktu perjalanan ke sekolah pasti melihat tumbuhan. Lihat apa? Pohon apa? Pohon belimbing. Apa saja yang dilihat dari pohon belimbing? Akar, batang, daun. Ya, itu. Siapa tahu manfaat dari buah? Untuk melindungi biji. Untuk melindungi Biji. Tempat ya, tadi di lagu juga jelas. Oh? Itu fungsi dari tumbuhan. Ya. Hari ini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Tujuannya kita lihat ya. Apa saja tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Ya, tumbuhan. Ya, setelah kita belajar, kita harus bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Mulai dari apa? Daun sampai akar. Yang berikut, coba baca. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Ya, setelah kita tahu bagian daun, bagian batang dan seterusnya, kita harus tahu masing-masing punya fungsi. Yang berikut, siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan melalui pengamatan langsung dan gambar. Nanti sebentar Pak Guru akan bagi kelompok, kalian bisa lihat langsung gambar ataupun ada bunga, kalian bisa amati. Ya, yang berikut, siswa menunjukkan sikap antusias, teliti dan kerjasama dalam kelompok. Ya, nanti Pak Guru bagi kelompok, ya, kalian akan kerjasama. Ya. Oke, itu pembelajaran kita. Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Pak Guru akan memutar video. Video ini tentang pembelajaran kita hari ini, tumbuhan dan bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian tumbuhan, ada batang, akar dan sebagainya. Kalian nonton itu video, siapkan alat tulis. Sekarang siapkan dulu. Nanti kamu tulis, oh akar untuk apa, daun untuk apa, sesuai dengan video. Bisa kan? Nanti sebentar kalian silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Bisa. Kalau rasa kurang jelas. Oke, silakan. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, Pak Guru putar. Halo adik-adik, Ya, perhatikan. coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak Ya, kenapa? dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ya, silakan. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti
manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video yang berikut ini. Pertama, daun. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Nah, kita lihat apa ya? Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong Nah, itu dan akar. dapat Fungsinya membuat seperti apa? tumbuhan tersebut Bisa berdiri dicatat. dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang terbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ya, sudah kalian menontonnya? Ya. Tadi apa yang kalian nonton? Siapa bisa jawab? Ya. Apa? Bagian tumbuhan. Tepuk tangan. Lagi ya. Ya, mendengar, mengamati, menonton baik-baik. Siapa lagi? Tentang apa lagi? Bagian tumbuhan apa yang dijelaskan? Akar, Akar, ya, daun, buah, ya, oke. Terus tadi prosesnya bagaimana sampai ke daun? Prosesnya bagaimana? Siapa bisa cerita? Proses perjalanan makanan dari dalam, dari bawah akar sampai ke daun. akan menyerap air dari dalam tanah. Ya, terus? Batang mengangkat ke daun.
Tempat pembuatan makanan. Siapa lagi? Bisa jawab. Dari sini. Fotosintesis itu apa ya? Proses pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan. Dari sebelah sini. Apa itu fotosintesis ya? Yang tadi disampaikan. Ada yang bisa jawab dari sini? Fotosintesis itu apa? Malu mau jawab? Ya, fotosintesis itu apa? Proses ya pembuatan atau memasak makanan pada daun. Terjadi pada apa? Siang hari. Oke, kita lihat mulai dari akar. Bagian yang pertama akar. Ya, itu akar. Kalau masih besar sedikit, kalian bisa buat. Bisa baca? Bisa. Menyerap. Sabar. Ya, coba sama-sama baca. Menyerap air dari yang menumbuh pertumbuhan tanaman serta mengikat tanah dan menyimpan cadangan makanan. Ya, pintar sekali. Itu fungsi akar. Akar menyerap air. Tadi di video juga jelas. Dia menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Itu bisa lihat gambar sana. Jelas. Akar. Dia menyerap nutrisi dari dalam tanah untuk mendukung. Yang kedua untuk mendukung pertumbuhan. Jadi karena tadi dia menyerap, dia mendukung pertumbuhan tanaman. Serta menstabilkan tanaman dengan mengikat ke tanah. Dia seperti mencengkeram. Akarnya menyebar. Supaya apa? Tadi dalam video tadi apa? Angin kencang, dia tetap berdiri. Coba kalau tidak ada akar. Pohonnya jatuh tumbang, Mbak. Pohonnya bisa jatuh tumbang. Nah, akar ini ada. Tadi dalam video ada dua jenis akar. Akar apa tadi? Akar serabut dan akar tumbang. Kalau akar ya pohon-pohon atau tumbuhan yang di sekitar kita. Contoh akarnya akar serabut. Kelapa, pintar, tepuk tangan. Ya, pintar. Kalau akar tunggang, contohnya tanaman apa ya? Mangga, tepuk tangan. Ya. Apa perbedaan akar tunggang dan akar serabut? Perbedaannya di mana? Siapa bisa jelaskan? Akan serabut itu tekan ke bawah. Akar serabut itu Dia punya ini. Akarnya masuk ke bawah tanah. akarnya menusuk ke bawah katanya. Kalau akar serabut, hah? Ada yang bisa menjawab akar serabut seperti apa? Tadi kan sudah bilang contohnya kelapa. Kelapa tuh akarnya seperti apa ya? Seperti bagaimana ya? Di atas katanya. Di atas apa? Atas tanah. Di atas tanah. Akar di atas tanah. Bos tidak mau cari makan bagaimana kalau di atas tanah? Ya, akar serabut itu. Ya, ini contohnya. Ya, kalau akar serabut itu contohnya macam kelapa. Jadi dia menyebar tumbuh dari pangkal batang. Jadi ini batang, batang tanaman. Dia tumbuh dari pangkal batang. Ya. Sedangkan kalau akar tunggang ada satu akar yang besar ke dalam. Betul tidak? Betul. Yang lain menyebar di sekitar. Tumbuh dari batang akar itu. Ya. Itu akar tunggang. Ya, tadi bagus. Kalian juga bisa kasih contoh. Yang mana akar tunggang? Yang mana akar serabut? Oke, kita lihat yang berikut. Fungsi akar tadi apa? Fungsi akar tadi apa? Menyerap air. Betul.
ingin menopang batang tumbuhan, dia tempat apa? Batang tumbuhan tempat apa? Tempat melekatnya daun ada melekat di situ, buah ada melekat di situ. Yang bunga ada di situ. Yang menopang itu batang. Bagaimana kalau batang tidak kuat? Batang pohon tidak kuat bagaimana? Bisa patah. Bisa patah atau rubuh. Kalau batang tumbuhan tidak kuat. Nah, fungsi batang tadi selain menopang, dia juga mengangkat air dan nutrisi. Jadi air dan nutrisi bisa sampai ke seluruh anggota bagian tubuh tumbuhan atau bisa sampai ke daun itu melalui batang. Melalui apa? Batang. Nah itu fungsi dari batang. Lalu mempertahankan ketinggian. Pohon itu tinggi dan rendah itu apa? Dari batang. Kalau semakin besar semakin tinggi jadi maka dikatakan mempertahankan ketinggian tanah. Kita lihat yang berikut. Daun. Ya. Nah, daun. Coba baca daun. Tempat terjadinya fotosintesis. Tadi sudah jelas di video. Daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Apa fotosintesis tadi? Tempat memasak makanan. Jadi zat mineral air yang naik melalui batang dan seterusnya sampai di daun. Nah, di situ terjadi proses fotosintesis. Dengan bantuan apa? Sinar matahari. Makanya terjadi pada siang hari. Siang hari atau panas terik. Kalau kita di bawah pohon rasa bagaimana? Sejuk. Kalau kita dalam ruangan atau di tempat terbuka rasa apa? Panas. Kenapa? Karena terjadi proses fotosintesis pada siang hari. Di situ terjadi pertukaran. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen udara bersih. Nah, udara bersih itu yang kita hirup. Nah, bagaimana kalau tidak ada tumbuhan? Mati. Karena tidak ada udara bersih. Makanya kita harus jaga tumbuhan. Oke, berikut. Bunga. Kita lihat bunga. Bunga, ya. Silakan lihat zaman ini bisa. Alat reproduksi tanaman yang memainkan peran kunci dalam pembuahan dan pembentukan biji. Seringkali dengan menarik serangga atau hewan untuk ya, jadi bunga ini merupakan alat reproduksi. Kenapa? Karena di bunga ada sel kelamin jantan dan betina. Ya, ada kepala putih dan benang sari. Pernah lihat bunga? Pernah lihat bunga? Itu. Kalau kita lihat ada kepala putih, ada benang sari. Nanti dengan bantuan, bisa bantuan angin, bisa dengan bantuan hewan lain, misalnya lebah dia hinggap di salah satu bunga, ya. Dia hinggap di benang sarinya, lalu lengketlah benang sari itu diserbu, dia lengket di kakinya serangga tersebut hinggap di bunga yang lain, akhirnya terjadilah pembuahan. Nah,
hilang. Ya. Nanti akan terjadi pembuahan dan bisa terbentuk pembentukan biji. Nah, nanti pembentukan biji bisa menjadi tanaman baru. Itu bisa proses reproduksi ini bisa dengan bantuan angin atau serangga. Oke, kita lihat yang berikut setelah bunga buah. Apa? Buah. Tahu buah? Tahu. Pernah makan buah? Makan buah. Makan. Buah apa? Buah panggil. Oke. Banyak buah-buahan. Di dalam kehidupan kita banyak sekali buah-buah. Ada yang rasa apa buah? Ada yang pahit. Nah itu. Dengan berbagai macam rasa buah itu. Apa fungsi buah? Kita lihat. Melindungi biji. Ya. Pada umumnya kita bisa lihat buah itu dia melindungi biji. Biji ada di dalam, lalu buah itu bungkus tutup dia. Ya, ada juga yang bijinya di luar. Contohnya apa? Jambu mente bijinya di luar. Oke. Nah, fungsi yang ini, ya, dengar baik. Nah, duduk baik. Ya. Sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Ya, perkembangbiak buah ya. Melindungi biji. Nah, melindungi biji tadi. Misalnya, buah mangga yang kita makan itu dia punya daging buahnya. Nah, sedangkan bijinya kita tidak makan. Jadi daging buah itu yang melindungi bijinya. Oke. Lalu yang kedua fungsi dari buah untuk penyebaran biji ke lingkungan sekitar. Jadi fungsinya untuk menyebarkan biji di lingkungan sekitar. Contohnya begini. Saat kita makan buah mangga atau buah jeruk, misalnya buah jeruk. Nah, siapa namanya? Rahel makan buah jeruk. Lalu dia petik dari rumahnya ini. Ya. Lalu dia bawa ke rumahnya, dia makan. Ya. Bijinya dia makan kan dia buang. Buang bijinya. Apa yang terjadi? Nanti biji itu tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, maka dia katakan buah itu ya, fungsinya untuk penyebaran biji ke lingkungan sekitar. Jadi penyebaran ke lingkungan sekitar itu bisa melalui manusia, contohnya tadi, ya, dimakan oleh teman kalian tadi. Bisa juga melalui hewan. Ada hewan yang makan buah. Dia makan buah, lalu dia terbang hingga di satu pohon. Dia makan daging buahnya, bijinya dia lepas, bisa tumbuh baru. Bisa melalui angin. Misalnya biji rumput. Ya. Rumput dia punya biji, ya, ditiup oleh angin, lalu terbang ke suatu tempat, tumbuhlah di situ. Akhirnya tumbuh rumput ya, di tempat itu. Lalu bisa dengan bantuan air penyebarannya. Nanti buah kelapa contohnya jatuh di pinggir pantai, nanti airnya bawa sampai di pantai lain. Nanti dia misalnya air surut, dia tinggal di situ. Lalu apa? Dia akan tumbuh menjadi kelapa baru. Begitu prosesnya ya. Fungsinya dari buah. Ya, sebagai buah sebagai penyebaran biji ke lingkungan sekitar. Oke. Kita lanjut biji. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Bijinya berfungsi sebagai alat pembiakannya karena dapat menghasilkan tanaman baru. Ya, tadi berlanjut dari buah tadi, biji punya fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Ya, orang tua kalian mata pencaharian sebagai seorang petani. Nah, sering tanam apa? Pakai apa? Tanam apa? Pakai biji. Bagaimana prosesnya? Siapa yang tahu?
Bagaimana proses tanam padi? Kalau kita lempar, ada kita hambur. Hambur, ya bisa. Ya bisa taruh-taruh. Oke, misalnya biji padi. Nah, kita di situ dikatakan biji punya fungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biji padi kita tebar, ya, nanti dia tumbuh menjadi tanaman bahkan dia tumbuh nanti tambah banyak. Ya, jadi biji padi satu nanti dia tumbuh lagi dari samping-samping. Artinya tambah banyak. Ya, sebagai alat perkembangbiakan, maksudnya begitu. Sebagai alat perkembangbiakan artinya dia tambah banyak. Dia berkembang. Nah, oke. Ya, dari penjelasan Pak Guru, ada yang masih rasa tidak jelas? Ada yang jelas? Jelas. Semuanya jelas? Jelas. Ya itu kurang semangat. Semuanya jelas? Jelas. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, masih semangat ya. Nanti setelah Pak Guru sudah jelaskan dong, Pak Guru bagi kelompok berdasarkan ya minat atau keinginan kalian, ya, atau ya minat kalian. Yang ada yang suka mewarnai, ada yang suka menempel, ada yang suka menggambar, ya. Nanti Pak Guru bagi. Yang ini suka menempel, nanti Pak Guru kasih ya LKPD-nya suka menempel, nanti soalnya menempel. Yang ini auditori, suka menonton, nanti Pak Guru kasih video kalian nonton. Yang ini suka mewarnai, nanti Pak Guru kasih gambar, kalian silakan nonton, silakan amati. Nanti setelah kalian amati, ya, yang ini nanti visual loh, Pak Guru kasih tumbuhan langsung kalian amati. Setelah kalian nonton, amati, lihat gambar, nanti Pak Guru kasih LKPD ya, harus kalian kerjakan. Bisa? Oke, silakan. Yang pertama dari ini kelompok ini ya. Silakan amati bagian-bagian tumbuh, mulai dari daun, batang, dan bagian di bawah akar. Yang ini kalian amati gambar ini. Nah, yang ini kelompok ini Pak Guru putar video, kalian nonton. Ya, nonton lalu catat ya. Catat hal penting karena sebentar Pak Guru akan kasih soal latihan ya. Halo adik-adik, coba perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu Ya, silakan tulis hal-hal yang itu amati baik-baik. Kasih keluar kertas tulis. Oh ini bagian daun, daunnya seperti ini, bagian batangnya, warnanya.
Ya, yang sudah tetap. Ya, kamu baca. Nanti kamu kasih gajian. Supaya tetap kamu presentasinya bagaimana. Ya? Tidak boleh. Sudah? Kamu sudah? Tinggal berapa? Langsung dia dulu. Oke, mana? Sampai baik-baik. Yang ini. Ya, yang sudah ini tidak boleh ribut ya. Yang sudah kamu lihat kasih teman untuk baca. Kita tunggu yang dulu. Ya, ini baca semua. Oke, yang sudah dari kelompok apa kamu? Audito, Tony, suka menonton. Ya, silakan maju. Presentasi. Yang lain perhatikan ya. Nanti hasil presentasi dari teman kalian bisa bertanya. Oke, silakan. Karena ini menyampaikan Baca pertanyaan. berarti kan gambar tanaman bawah teman kami akan presentasi jawaban kami. Ya, baca pertanyaan. Jangan pilih teman, biar teman lihat. Oh, betul. Perhatikan gambar tanaman di bawah dulu. Beri keterangan pada kalian yang dibutuhkan. Ya, Karena ini menunjukkan bunga. ya. Yang pertama ini, perhatikan. Ini panel ini menunjukkan ke daun, ke bunga ya, Karena ini menunjukkan daun, Karena ke ini buah, menunjukkan ke batang, ke akar. Oke. Berikut yang nomor 2.
Oke, kita tepuk jempol untuk kelompok kelompok apa namanya? Inisiatif. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, hebat. Ya, kita tempel dulu, baru kalian kembali. Oke, siap-siap kelompok berikut. Ya, silakan dulu. Ya, nanti kelompok tempel. Oke, kelompok berikut. Silakan salah satu. Baca pertanyaan. Ya, teman-teman kami dari kelompok visual akan mempresentasikan atau akan melaporkan hasil diskusi. Ya, silakan. Ya, daun. Panah ini menunjukkan ke daun, lihat. Ya. Warnanya apa daun itu? Hijau. Warna hijau. Ya, terus. Bunga warna apa itu? Kuning, ya. Ya, panah ini menunjukkan ke buah. Buah warna apa itu? Merah. Terus. Warna ini menunjukkan apa? Batang. Batang warna apa itu? Warna itu coklat. Oke. Buat dari dua kelompok ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa fungsi akar? Silakan. Alif yang jawab. Silakan. Ya, oke. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Benar? Jawabannya benar atau tidak? Ya, tepuk tangan. Apa fungsi daun? Silakan ini. Ya, baca. Ya, tempat terjadinya fotosintesis. Oke, benar atau salah? Tepuk tangan. Oke. Ya, demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya. Silakan kembali. Nanti fokuskan. Ya. Kelompok visual, kalian kerja masing-masing ya. Kerja masing-masing. Nah, silakan. Ini tulis nama ya. Ini ya. Ya. Tulis nama ulang di sebelah, tulis nama ya. Lalu ini pilih. Ya. Nah, ini tulis ulang. Ya. Oke, ini ya. Yang ini ya. Yang ini ya. Tulis nama ulang. Hari apa? Terus jawabannya di sini. Nah. Tulis yang ini saja ya. Nah, 2 nomor saja. Nah, ini ya. Nah, kerja ulang ya. Yang ini saja ya. Tulis nomor ya. Lalu silang ini. Ya, silang saja ya. Ini tulis ulang lagi. Ya. Ya, silakan. Ya, sabar. Silakan tulis namanya. Hari apa? Ya, ini kerjanya. Nama, terus nanti harinya apa isi. Terus ini, jawab. Ya, jawab. Oke. Jawab ulang ya. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Tadi kan
LKPD kan? Sekarang yang ini. Ya. Silakan. Ya. Tulis nama, hari apa, terus jawab. Jawab ya. Admisi. Ini masing-masing kerja. Tidak boleh nyon. Nyon. Tidak boleh nyontek ya. Kerja masing-masing. Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Namanya sudah. Sudah Pak. Iya. Di sini. Ini sudah. Bukan. Namanya mana? Sudah. Oh, belum tulis namanya. Oh iya. Sudah Pak. Ini Pak saya. Ini Pak saya kerja Pak, auditor. Sudah. Ya, yang sudah jangan ribut ya. Pak Guru. Yang sudah jangan ribut, kita tunggu yang belum. Nah, Sudah Pak. yang sudah tidak boleh ribut. Kita tunggu yang belum. Jangan buru-buru. Baca baik-baik lalu dikerjakan. Sudah Pak. Sudah. Ya sudah. Sudah Pak. Tinggal satu orang ya. Jangan ribut ya. Duduk yang baik ya. Pak. Ya, jelas. Yang sudah jangan ribut ya. Sudah. Ya. Sudah. Oh, ini sudah. Ya.
dengan rapi, ya. Dengan kita mau merangkum kegiatan atau pembelajaran kita hari ini. Duduk baik-baik, ya. Duduk baik-baik. Coba kita tepuk konsentrasi. Bisa? Bisa. Tepuk konsentrasi. Satu. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guru yang berbicara akan goyang-goyang. Siap. Ya, konsentrasi. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan yang pertama, apa tadi ya? Akar. Ya. Fungsinya untuk apa itu akar? Menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua, batang. Apa? Menopang tumbuhan. Apa lagi selain menopang? Mengangkat air dan zat mineral dari dalam tanah. Nah, itu fungsi apa tadi? Kalau batang menyalurkan. Iya toh? Ulangi. Kalau batang tadi apa tadi? Menyalurkan. Ya, menyalurkan air dan zat mineral. Oke, yang berikut kita lihat ke daun. Apa fungsi daun? Terus apa itu fotosintesis? Proses Nah, apa fotosintesis? Ya, kita proses pembuatan makanan ini terjadi pada malam nasi. Siap. Siang. Ya, terjadi pada apa? Siang hari. Nah, terjadi pada siang hari. Konsentrasi. Oke. Lalu setelah daun apa tadi? Buah. Apa itu? Fungsi buah apa? Menyimpan makanan. Ya, kita. Jadi buah itu untuk melindungi biji. Terus yang kedua tadi apa? Sebagai cadangan makanan. Pintar. Setelah buah apa tadi? Bunga. Bunga untuk apa bunga? Alat perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa? Karena di situ tadi ada sel kelamin jantan dan betina. Ada benang sari dan putih. Dengan bantuan apa tadi? Bantuan apa tadi? Silakan. Ya, maka bisa terjadi pembuahan. Nanti kepala ya benang sari akan kena di kepala putih dan terjadi pembuahan. Maka akan terbentuk bakal biji. Ya, bunga habis apa lagi? Biji. Apa fungsi biji? Ya, bisa apa? Ya, bisa membuat tanaman baru dengan biji. Artinya apa? Dia bisa berkembang biji. Iya. Ya. Oke itu. Pembelajaran hari ini bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Oke, senang. Mudah-mudahan kita belajar hari ini ya anak-anak semua paham. Ya. Jadi tumbuhan itu ya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus jaga, harus pelihara. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Menyiram, memberi pupuk. Ya. Kalau tebang pohon sembarangan, apa yang terjadi? Bisa terjadi banjir. Makanya kita jangan tebang pohon sembarangan. Bisa terjadi banjir. Tadi sudah dikatakan tumbuhan itu menghasilkan udara bersih. Bagaimana kalau tidak ada tumbuhan? Maka apa yang terjadi? Tidak ada udara bersih. Manusia bisa
Itulah ya kebaikan Tuhan. Tuhan menciptakan tumbuhan untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Kita makan juga asalnya dari tumbuhan. Ya. Pagi-pagi kau makan apa? Sayur. Sayur itu asalnya dari mana? Tumbuhan. Jangan bermain ya. Asalnya dari tumbuhan. Sayur dari tumbuhan. Kalau nasi dari tumbuhan. Ya. Nah, jadi tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Untuk itu kita harus jaga. Kita harus lindungi tumbuhan tersebut. Oke, pembelajaran kita ya hari ini anak-anak sudah mengerti ya, harus jaga lingkungan. Coba di rumah kamu punya pohon apa? Aku tanya, pohon mangga. Ya, punya pohon mangga. Ya. Ada bunga di rumah? Ada bunga. Ya. Kita rawat atau kita jaga dengan cara tadi apa? Kita harus siram tanaman tersebut. Ya, kita pupuk. Oke, misalnya. Ya. Kita bikin dulu ya, terakhirnya bisa bikin semuanya berdiri. Ya, kita mau belajar konsentrasi ya. Kita bermain dulu ya. Sebelum kita tutup, kita bermain dulu. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Konsentrasi ya. Perhatikan Pak Guru ya. Kita bermain. Jangan itu Pak Guru ya. Kamu harus konsentrasi. Tepuk 2 kali. Nah, ada yang tidak konsentrasi tuh? Konsentrasi. Tepuk 1 kali. Nah, jangan itu Pak Guru. Oke, kita ulangi 1 kali lagi. Tepuk 3 kali. Pintar. Tepuk tangan kita semua. Ya, kita berdoa karena waktu sudah selesai. Mari kita berdoa, ya, kita tutup kegiatan kita dengan doa, ya, sehingga pelajaran boleh kita ingat selalu dan kita dilindungi dalam perjalanan pulang. Oke, silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Ya. Salam kepada Bapak Ibu Guru. Nanti baris ya, satu persatu keluar. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan ya. Ya. Hati-hati di jalan ya. Awas kendaraan di jalan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati
kasih kejarannya.